tadi kita bicara performer ya di wedding, di cafe, segala macam. Tapi sekarang kita bicara ke ranah YouTuber. Contohnya Felix tadi. Oke. Gimana kita membedakan YouTuber Profesional biasa, ya kan? Yang aku cuma pengen bawain lagu Setia aja kok di YouTube. Ya. Sama YouTuber yang juta-juta. Oke. Batasnya apa, Mas? Ini sulit sebenarnya kalau YouTube ini. Karena YouTube itu sudah kayak dunia sendiri, udah kayak universe sendiri ya. Kalau menurut saya, kita bisa lihat ada banyak cara. Yang pertama adalah apakah channel itu channel yang CMS atau bukan. CMS itu manajemen. Ya, manajemen atau bukan. Yeah. Misalkan channelnya, maaf kalau misalkan saya menyebut, misalkan channelnya RCTI, itu udah pasti channel CMS dong. Channel manajemen. Tapi kalau channel bukan manajemen, berarti kita anggap belum pro. Karena YouTube-nya sendiri pun menganggap gitu kan. Ya kan? Betul. Itu satu. Kedua, dari cara dia mengcover itu. Kalau dia mengcovernya rapi, bener-bener kayak rekaman beneran, berarti kita bisa menganggap, walaupun bukan CMS, kita bisa menganggap dia ini profesional. Oke. Ini baru menganggap ya, belum masalah duitnya nih. Oke. Kemudian kita bisa melihat dari konsistensi dia membuat cover. Setiap minggu rutin gitu, ya berarti memang dia pro di situ. Nah, sekarang kita bicara uangnya. Kalau sebenarnya ketika sebuah lagu itu di cover di platform YouTube, ini saya harus bilang bahwa sebenarnya memang ada beberapa hak yang harus dipenuhi dulu. Contoh paling tidak, nah ini untuk bicara supaya kita naik level. Paling tidak para YouTuber cover itu menulis siapa penciptanya. Itu paling tidak minim. Kredit ya. Minim. Satu. Kalau dia, nah di sini kita pemaklumannya yang berikutnya. Hak ekonominya. Kalau dirasa dia bisa meminta izin kepada penciptanya atau mengapresiasi lah, lakukan. Tapi kalau tidak, ya sudah. Ini khusus YouTube ya. Lakukan seperti biasa. Tapi kalau misalkan dia bisa menghubungi atau beramah tamah atau basa-basi lah, lakukan kalau bisa. Kalau bisa lakukan. Ini akan membangun ekosistem yang lebih baik pasti. Instead of tidak gitu maksudku. Tapi prinsipnya bawakan saja, nggak apa-apa. Kalau saya ya, bawakan saja. Tapi kalau bisa menyapa atau minta izin. Tapi kalau tidak ya bawakan saja. Yang ketiga, YouTube ini kan formatnya kan ada video, ya ada video. Si video ini itu sebenarnya bisa kena yang namanya sinkronisasi royalti. Jadi ketika kita mensinkronkan antara audio dengan gambar itu sinkronisasi. Nah ini tidak ada di undang-undang, tapi ini baiknya izin. Karena kenapa izin? Nah, ini di sini problemnya. Kita tidak pernah tahu di dalam sinkronan gambar itu ada iklan nggak? Misalkan dia nyanyi di belakangnya brand gede, laguku. Itu udah urusan sinkronisasi itu. Nah, sinkronisasi banget. Iya kan? Iya. Aku tahu karena aku ngalamin. Jadi itulah kenapa kalau memang tahu izin. Kalau merasa ini profesional ya, memang dia hidup dari situ, lebih baik izin. Kalaupun harus membayar ya pasti kan ada harga market ya. Sinkronisasi itu ada harga market itu bisa diomongin lah kalau untuk yang iklan-iklan gitu yang ada produk. Ini khusus yang ada produk ya. Tapi kalau covernya itu ya istilahnya tidak ada produk atau sendiri, ya kita, kalau aku sih jawabanku gini, ya Pongki gini berarti. Oke lah, ya udah dah, cover aja lah ya. Tapi kalau itu ada produk, itu masalah. Itulah kenapa harus izin. Si komersil itu karena ada produk itu. Nah, YouTube nggak diem aja. YouTube itu ngobrol sama asosiasi publishing. Guys, kata YouTube-nya. Ini kan ekosistem cover ini kan bertumbuh nih. Tolong jangan galak-galak ya. Oke, in return apa? Kata asosiasinya. Ya kalau ada yang bermasalah, nanti kita bantu. Untuk take down, untuk apa, untuk ngasih ya kayak inilah, kayak sebagai platform dia, tapi ya bantu-bantu biasa ya. Karena kan terlalu banyak konten ya. Betul. Jadi dia akan membantu asosiasi-asosiasi. Dan untuk masalah royalti akan dibagikan, untuk mechanical lagunya ini akan dibagikan kepada lewat asosiasi ini. Jadi publishing itu berada dalam satu asosiasi. Asosiasi ini deal sama YouTube bahwa
akan ada banyak loh penggunaan lagu-lagu kami di dalam platform lu gitu. YouTube oke. Kita semua calm down. Iya. Memang itu industri cover itu sedang begini, tapi nanti kita akan bantu. Jadi si YouTube pun mempermudah lah untuk masalah royalti, mechanical, kan tiap bulan kan kalau dari YouTube ya bisa tiap bulan. Jadi kayak gitunya sudah ada pembicaraan. Intinya sudah ada pembicaraan antara YouTube dan asosiasi publishingnya bahwa ekosistem cover itu bakal terjadi nih di sini. Gitu. Cuman ya kita sama YouTube-nya pun sepakat, publishing-nya juga sepakat kalau itu iklan-iklan isinya iklan placement ya, product placement di dalam video itu sudah pasti langsung bisa di-cut. Gitu. YouTube akan membela si pemilik copyright maksudnya. Betul. Ya, itu poinnya ya. YouTube akan membela si pemilik copyright kalau terjadi pelanggaran besar seperti itu. Tapi kalau mengcover biasanya dibiarkan tumbuh. Publishing juga akan membiarkan tumbuh karena apa? Begitu dia gede streamingnya, dia tinggal ambil royaltinya. Dan sudah terjadi kerjasama. Itu yang membuat ekosistem cover di YouTube bisa tumbuh. Karena si asosiasinya butuh, YouTube-nya juga butuh konten. Penyanyi covernya tenang. Lepas dari itu semua, kalau mau supaya covernya aman, ada satu agensi lain. Kalau saya boleh sebut, saya tidak di-endorse, namanya Cover Clearance. Itu lewat mereka, semua coveranmu aman. Bisa dipublish ke Spotify nggak? Sekalian? Bisa dan tidak, itu relatif bisa diurus. Oh, tergantung publishernya, tergantung tergantung lagunya. Tapi ada yang bisa, ada yang nggak. Kalau lagu saya nggak bisa langsung Spotify, tapi di YouTube bisa. Tapi intinya, ternyata sampai sekarang itu banyak cara gitu. Kita optimis ke banyak cara ini deh. Jangan itu salah, gua bener, jangan gitu. Iya. Oke, berarti niat baiknya ya. Mindsetnya tuh kita mau tumbuh sama-sama gitu ya. Iya. Tahu nggak ilmu ini saya dapat dari siapa? Dari Felix. dari manajemennya Felix ya. Ada gini. Oh gitu. Oke, kalau gini Mas gini. Oh oke, kita kerjasama. Jadi saya dengan Felix itu kita berbagi master. Jadi saya punya master yang saya berbagi ke Felix, Felix punya master yang Felix berbagi ke saya. Enak kalau ngobrol berarti ya? Exactly, my point, ya kan? Kalau kita menganggap kamu tuh bagian dari ekosistemku kan kita bisa ngobrol.